Kemarin belum selesai kita baca di mana ayat ini, saudara, Allah mengingatkan kepada kita, memberikan informasi siapa itu pewaris surga Firdaus, surga yang sangat tinggi, tempat yang sangat penuh dengan keberkahan. Allah memberikan informasi buat hambanya yang sudah bertamu, yang ada di dunia kita ini. Yang pertama, saya ulangi kembali, qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kita seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sebagai Rasul, utusan Allah. Kita masih percaya dengan adanya kematian. Kita percaya dengan ada hari kebangkitan, nanti manusia setelah mati, kita meninggal dunia, dikuburkan, satu saat akan dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Akan diberikan balasan. Yang beriman, yang beramal soleh akan diberikan kebahagiaan, tempat yang sangat indah, dan dibalas bagi orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, orang yang tidak mengikuti dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, akan dibalas, saudara. Inilah sungguh, kata Allah, beruntung, berbahagia bagi kita sekarang sampai saat ini masih beriman. Kita masih yakini benar-benar, mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita, keyakinan kita mantap. Tidak ada satu keyakinan, kepercayaan atau agama yang diredoi oleh Allah, hanyalah agama Islam. Dan Allah menginginkan kita, mati kita pun jangan sampai keluar dari Islam. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, janganlah kalian meninggal dunia atau mati kecuali matimu dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita jaga. Iman sangat penting. Iman bisa naik, bisa turun. Dia situasi dan keadaan. Kepengen kita nggak usah turun-turun, iman itu terus kuat. Nah, ini kita bisa melakukan sholat berjamaah karena iman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Karena sholat berjamaah adalah perintah Nabi. Allah cuma memerintahkan sholat saja. Nabi mengajarkan sholat berjamaah karena faedah dan keuntungannya sangat besar. Sholat berjamaah inilah satu kebahagiaan buat kita. Sholat adalah komunikasi kita kepada Allah. Di dalam sholat itu kita sudah memuji, sudah meminta, memohon ampun dan seterusnya, saudara. Minta segala-galanya. Makanya kemarin saya katakan, kita harus pakai akhlak di dalam ibadah kita kepada Allah. Terutama akhlak kita, cara berpakaian menghadap Allah. Harus kita berpikir benar-benar. Sebab atiullaha wa atiur rasul. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nah, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada manusia. Kemarin sudah saya katakan, saya ajak menghimbau bagi orang-orang yang mau bekerja keluar dari rumah, jangan lupa ngomong sama istrinya, masukkan baju satu untuk taruh di motor. Satu ketika masuk masjid, pakaian yang tadi udah bau keringat, bau sangit, bau panas, tidak layak dipakai untuk berhadapan kepada Allah, maka kita ganti dengan pakaian yang kita bawa tadi.
Itu tata cara akhlak kita beribadah. Kemarin saya katakan begitu ya. Harus kita belajari benar-benar. Apalagi nanti jangan sering-sering lah kita berpakaian malu ibadah. Di dalam kita berpakaian ada merek nama-nama yang mengakibatkan mengurangi kekhusyuan kita. Karena di sini kata Allah, orang yang berbahagia pula di samping dia beriman, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung bahagia orang yang sholat konsentrasi, pikirannya selalu kepada Allah, tidak banyak memikirkan tentang dunia lagi sholat, saudara. Ya, maka perlulah tata cara kita, ya, apa cara berpakaian kita supaya tidak mengganggu yang di belakang kita. Inilah cara akhlak kita. Maka oleh karena yang kedua kata Nabi, walladzina hum fi anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang khusyuk. Ketiga, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Saudara, yang enggak ada gunanya, ya enggak? Ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang enggak ada faedahnya, dibuangkan, bercanda, ngelawak yang tidak ada guna itu. Kadang-kadang ngelawakan itu ada perkataan yang hina, saling caci mencaci, hina menghina, itu lawak, ada gunanya, saudara. Kata Allah itu tinggalkan itu. Kemudian kata Allah, ala wallazina hum lizakati fa'ilun, beruntung orang yang melaksanakan zakatnya, amalnya, hartanya, berimpak setiap hari 1.000 rupiah mungkin mengasih orang orang-orang yang di jalan, mungkin ngasih orang parkir dengan niat ibadah, mungkin di masjid, ya, kita masuk masjid ada kotak liwat, kita masukkan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itu milik kita, saudara. Kapan kita temui? Nanti kalau sudah kita pulang. Makanya sering saya ngomong kepada jamaah, ke masjid jangan bawa rokok doang. Rokok, ya, yang satu bungkus 20.000, sebulan kita isap 600.000, ya. Tapi kenapa tidak kita keluarkan 2.000 rupiah setiap masuk? Satu bulan udah 60.000 yang buat amal kita, saudara. Yang 500 lebih kita bakar, tidak ada faedah. Harus kita berpikir yang baik sehingga menguntungkan pribadi kita. Kemudian yang keempat, yang munafik, yang kelima, dan orang-orang yang melihara kemaluannya akan selamat. Artinya apa? Kita jaga kemaluan kita. Kita masih punya keluarga, kita punya istri, jangan kita coba-coba, ya, kemaluan kita kasih orang. Kemarin sudah saya gambarkan, ibarat kita punya mobil, saudara, kita parkir di parkiran kita sendiri. Jangan diparkir tempat lain, saudara. Ya, paham kan? Itu maksud saya begitu. Ya, jadi jangan kita parkir tempat orang. Parkirlah di tempat kita yang ada sendiri. Betul. Jangan parkir di jalanan, saudara. Ya, maka Al-Quran mengajarkan begitu. Ya, wallazina hum li furujihim hafizun, orang yang berbahagia menjaga kemaluannya. Ya. Maka kalau kita belum nikah, nikahlah. Jangan kita ngeteng. Kalau pengen makan daging kambing, potong kambingnya, jangan satenya doang, jangan. Potong kambingnya satu. Nah, bahasanya begitu, ya. Kemudian kecuali kata Allah terhadap istri-istri mereka, yang di kemaluan itu diberikan kepada, ya, keluarga-keluarga mereka. Yang ketujuh, siapa yang mencaci di balik itu izinnya, maka kecualilah. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Istri sudah ada, kita cari yang lain lagi berzinaan. Yang kedelapan, sesungguhnya beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat. Jadi kita ini, saudara, kalau bisa kita jaga amanah, kita bekerja, kita pejabat, ini datang dari Allah, ya. Jadi presiden amanat dari Allah, jadi menteri amanat dari Allah, ya. Kita punya anak amanat dari Allah, punya istri amanat dari Allah. Kita pelihara istri kita, pelihara ini istri kita, anak kita, didik agama.
biar anak kita bisa baca Quran, biar anak kita mengerti agama. Istri kita pun kemana-mana harus kita pelihara, ya. Jangan istri kita kemana-mana rambutnya terurai, rambutnya terbuka, betisnya terbuka, keteknya terbuka. Ingat, itu adalah amanat Allah. Semua itu akan dimintakan pertanggungan jawab oleh sang suami. Seorang bapak amanat terhadap anak dan istrinya. Seorang pejabat amanat dari pekerjaannya. Semua itu, semua dunia ini, ya, yang ada di dunia sekarang ini. Maka saya katakan semua amanah. Siapa yang tidak bisa melakukan amanah, dia akan rugi, saudara-saudara. Beruntung orang yang melihara amanat itu. Kesembilan kata Allah, serta orang-orang yang melihara sholatnya. Kita udah ada tugas diri kita, ada kewajiban kita sholat, jangan kita tinggalkan. Sampai kita sakit pun masih disuruh sholat, saudara. Nggak bisa diri, ya duduk. Nggak bisa duduk, tiduran, saudara. Ya, tiduran bisa, masih bisa ada waktu, bisa berkedip, ya. Kalau nggak bisa lagi, dia nanti disolatin, dah habis, saudara-saudara, ya. Itulah sehingga orang yang melihara sholatnya. 10, mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga. 9 macam ini, manakala dapat kita manfaatkan dalam hidup kita, kita adalah pewaris surganya Firdaus. Amin ya robbal alamin. Ini saudara, ya. Bagi yang ada masih di luar, silakan masuk. Yang mau ikut sholatlah, ya, sholat sunnah qobliyah. Ini saudara. Kenapa sih Pak sebelum sholat saya lakukan ini? Saya sejak berkali-kali saya katakan, sambil menunggu jamaah yang mau jamaah, jadi kita lihat ayat-ayat Allah, dan kemudian kalau saya baca ini ayat setelah kita sholat, tentu Bapak akan kabur dari tempat ini, ya. Tapi kalau belum nih nggak kabur, maka nggak banyak-banyak dah, pendek-pendek aja pembicaraannya. Waktu sudah, ya sebenarnya biasanya setengah 12, setengah 1, tapi tidak mengapa, kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita berdoa kepada orang-orang yang biasa berimpak di masjid ini. Amin. Kalau dia masuk masjid, dia taruh kotak 5.000, 2.000, 1.000. Yang tidak ada bernaruh, kita doakan pula. Yang bernaruh, kita doakan supaya amalnya ikhlas. Sedikit ikhlas, apalagi banyak lebih ikhlas. Ini harapan-harapan kita, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan para jamaah terdahulu. Di sini banyak sekali Pak. Bab di sini maghrib itu baca Quran 1 juz. Orangnya udah pada meninggal sekarang. Kita doakan mereka, ya. Ini masjid bisa baik sebabnya orang dahulu. Kelanjutannya masih orang yang sekarang. Nanti orang yang sekarang melanjutkan, meninggal, kita doain lagi. Ya, kita insya Allah kalau kita mati, para jamaah di sini doain kita, saudara. Maka janganlah kita medit, ya, memberikan doa kepada orang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka di alam kubur mendapat rahmat, diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala salahnya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tetapi tidak menyusahkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sebab duit banyak masuk penjara nggak ada nikmat, saudara. Duit banyak nggak ibadah, nggak nikmat juga. Yang enak mana? Duit banyak, ibadahnya mantep, saudara. Ini yang kita harapkan. Al-Fatihah.